Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode yang kelima dari seri Buah Roh, di mana kita sedang membahas karakteristik buah roh di dalam hidup orang percaya. Kita masuk di dalam karakteristik yang keenam dan karakteristik yang ketujuh, yaitu kebaikan dan kesetiaan. Kebaikan, atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan goodness, berasal dari bahasa asli yaitu agathosune. Agathosune ini datang dari kata agathos yang artinya baik. Agathosune adalah sebuah kualitas keunggulan moral dan keunggulan rohani, yaitu tindakan untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain. Rasul Paulus memberikan gambaran karakteristik ini dengan ungkapan dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Kalau kita lihat bahwa ini adalah konteks sebelum Rasul Paulus menceritakan atau menulis tentang Yesus Kristus yang bukan hanya mau mati kepada orang benar, tetapi mengorbankan dirinya kepada orang yang masih dalam kondisi memusuhi Allah. Alkitab mengatakan pada waktu kita masih berdosa, kita ini adalah musuh Allah. Lalu di ayat yang ke-8, Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang-orang yang saat itu sedang menjadi musuh Allah. Itulah gambaran dari agathosune, kebaikan. Karena kita bisa saja melihat seseorang itu memiliki moral yang baik, moral yang benar, tetapi belum tentu mereka bisa mempraktekkan kebaikan. Bahkan ini terjadi di dalam kalangan orang percaya, orang Kristen. Mereka bisa, moralnya baik, mereka bisa diselamatkan, tetapi seringkali kesulitan untuk memperlihatkan kebaikan, yaitu kerelaan untuk mengorbankan dirinya demi kesejahteraan orang lain atau bahkan musuh-musuhnya. Kesaksian dari orang-orang Kristen pada masa abad pertama, di mana masa itu orang-orang Kristen sedang dianiaya oleh otoritas Romawi. Kita tahu bahwa hampir 300 tahun pertama kekristenan itu mengalami kondisi yang sangat parah, sangat menyedihkan, di mana mereka dikejar, dibunuh, dianiaya, dijadikan kambing hitam untuk segala kekacauan atau kejelekan, keburukan yang terjadi di dalam kota itu, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Pada waktu terjadi satu wabah yang membinasakan banyak sekali orang-orang di kerajaan Romawi, wabah penyakit menular, Kaisar Romawi menuliskan di dalam catatannya, dia terpana, dia tercengang melihat orang Kristen yang bersedia mempertaruhkan nyawanya merawat orang-orang yang bahkan oleh orang Romawi, keluarga istana sendiri, meninggalkan orang tersebut. Bayangkan Kaisar Romawi harus meninggalkan keluarganya, anggota keluarganya yang terkena wabah itu, dan dibiarkan mati. Tidak bisa diurus karena mereka merasa kalau diurus malah mereka nanti yang akan terkena dan mereka mati. Disitulah kita melihat bagaimana sekalipun Kaisar Roma tidak percaya kepada Tuhan dan iman kekristenan, tapi mereka tidak bisa menyangkal akan kebaikan yang diperlihatkan oleh orang-orang percaya. Di dalam pandemik ini kita tahu bagaimana para pahlawan COVID-19, yaitu para tenaga kesehatan, anggota TNI Polri, dan juga relawan-relawan yang bersedia untuk mempertaruhkan nyawa mereka, merawat pasien-pasien COVID, dan kemudian bahkan pergi ke tempat-tempat dan memastikan orang-orang mendapat vaksinasi, sekalipun mungkin ditolak dengan segala macam hal. Mereka berusaha karena apa? Bukan demi kepentingan mereka, tetapi untuk kesejahteraan, untuk keselamatan orang lain. Sehingga COVID bisa ditanggulangi. Agathosune, sebuah tindakan kasih yang aktif. Dan ini adalah berkat abadi yang Tuhan sudah sediakan kepada setiap orang percaya. Mazmur Daud mengatakan dalam
Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sebuah berkat abadi yang Tuhan sudah percayakan tinggal di dalam kita dan siap dialirkan kapanpun. Agathosune bukan diusahakan oleh kekuatan manusia. Seringkali kalau kita bicara mengenai karakteristik buah roh, kita tertuduh. Kita merasa, aduh susah, nggak bisa dilakukan dengan mudah. Ngomongnya gampang, tapi kok ngelakukannya nggak mudah. Betul, karena itu tidak pernah lahir dari nature kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, Roh Kudus memampukan kita mengeluarkan buah ini dengan sempurna. Mungkin beberapa masih samar-samar, masih nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tetapi kita izinkan terus. Beri ruang kepada Roh Kudus untuk Dia bekerja. Dan kemudian akan membuat kita bisa menjadi penyalur kasih-Nya, kebaikannya kepada setiap orang yang kita kenal, yang kita layani. Rasul Paulus mendorong setiap orang percaya di Galatia dan kepada kita juga sekarang ini. Melalui Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita bisa melihat di sini, perhatian kita betul kepada saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan, pertolongan, tetapi juga selama ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, mari kita lakukan. Biarkan hidup kita ini seperti pensil yang terus menulis, meraut, diraut lagi, makin lama makin pendek. Dan biarlah kelihatannya hidup kita ini kok sepertinya makin habis, tetapi hasil yang kita torehkan akan membawa dampak kepada kehidupan mereka berikutnya. Bahkan tidak sedikit dampak kebaikan orang percaya itu adalah menuntun kepada kehidupan kekal. Doa Rasul Paulus kepada kita semua dan juga ini adalah doa saya kepada semua saudara. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Inilah sebenarnya rahasia. Kalau orang mengatakan, aduh susah. Biarlah Tuhan menyempurnakan, mematangkan kehendak saudara, tekadmu untuk berbuat baik. Dan bahkan setelah engkau mulai berbuat baik, Tuhan membuat pekerjaan imanmu itu sempurna. Prinsipnya, kita lakukan kebaikan sekalipun sulit, tetapi dengan iman, dan biarkan Tuhan menyempurnakan pekerjaan kita. Karakteristik yang ketujuh adalah kesetiaan, atau di dalam bahasa aslinya pistis. Pistis merupakan manifestasi buah roh yang terkait dengan loyalitas dan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nabi Yeremia mengatakan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan berat di pembuangan. Mereka terpuruk, mereka sepertinya tercerabut dari tanah leluhur mereka. Di tengah-tengah seperti itu, Nabi Yeremia memberikan dorongan untuk melihat kepada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan kepada Dia yang layak untuk dipercaya, layak untuk diandalkan. Di dalam Ratapan 3:22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ini memperlihatkan Tuhan bisa kita andalkan karena Tuhan pengendali alam semesta ini. Dia tahu dengan pasti, sekalipun kita sedang mengalami masa sulit, kesetiaan Tuhan terhadap janji, terhadap rencananya yang agung dan penuh dengan kebaikan, itu yang kita perlu percaya. Dan kesetiaan Tuhan ini diperlihatkan oleh Yesus Kristus pada waktu Dia memutuskan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan
sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 7-9. Yesus dengan kesetiaannya bersedia mengorbankan dirinya. Kebaikannya diperlihatkan. Dan kemudian dia taat, bahkan taat sampai mati. Dan bukan mati dengan cara yang enak. Mati dengan cara yang sangat memalukan, sangat mengenaskan, sangat, bahkan orang Yahudi mengatakan terkutuklah orang yang digantung di dalam kayu salib. Wah, luar biasa sekali bagaimana kesetiaan Tuhan kepada Allah dan rencana Allah. Dia bersedia untuk mati di kayu salib. Dan sama seperti Yesus telah setia datang ke dunia ini dalam rupa manusia, mengorbankan dirinya supaya kita bisa didamaikan dengan Allah, memiliki relasi yang baik dan pulih dengan Tuhan. Dia juga dengan setia akan datang untuk kedua kalinya, membawa kita memerintah bersama dengan dia di dunia yang penuh dengan damai sejahtera, di kerajaan milenium, di kerajaan damai sejahtera. Yesus telah memanggil kita untuk menjadi setia. Dan ia juga akan menggenapi setiap panggilan itu di dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus telah memperlihatkan kepada kita bagaimana ia dengan setia menerima panggilan Bapa untuk kemudian bekerja, menebus kita, membebaskan kita, membuat kita menjadi milik kepunyaan Allah, dikhususkan, dikuduskan, disempurnakan di dalam karya Kristus. Walaupun pada waktu dia mengerjakan itu, dia mengalami penolakan, dia mengalami cacian, bahkan dikutuk, diusir, direncanakan untuk mati. Tetapi Yesus tetap setia. Dia setia sampai akhir. Dia tidak menyerah sekalipun sulit. Dan karena itu, dia bisa diandalkan untuk menjadi juru selamat kita satu-satunya. Tidak ada yang bisa menggantikan dia. Karena dia setia, maka perkataannya pun adalah perkataan yang bisa kita percaya. Semua firman di dalam kitab suci ini bisa kita andalkan, bisa menjadi pegangan kita sampai kepada kekekalan. Pegangan kita untuk mendidik anak-anak kita, pegangan kita di dalam bekerja, berusaha, melayani, mengabdi, pegangan kita di dalam melayani sesama kita. Kepada kita semua, Yesus mengatakan, setialah sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Wow, kita tahu, sewaktu kita bekerja di sini sekalipun sulit, tetapi kalau kita setia sampai pada akhirnya, upah kita yang menunggu kita bukan di tempat di mana bumi ini akan binasa, tetapi di sorga yang mulia, di mana ngengat, karat, pencuri tidak bisa mengambil upah kita, dan disitulah kita bisa hidup dengan sempurna. Mari kita andalkan Yesus dan firman-Nya. Kita nyatakan kasih dan kesetiaannya dengan kebaikan yang kita tunjukkan, mensejahterakan sesama kita, dan juga memakai pekerjaan kita, memakai harta kita, memakai seluruh talenta, seluruh sumber-sumber yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mensejahterakan orang lain. Kiranya pekerjaan, usaha, talenta kita menjadi berkat kepada sesama kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan yang Engkau janjikan akan menyertai aku seumur hidupku. Aku bersyukur Engkau setia dan dapat diandalkan. Kiranya aku akan terus melihat kepada firman-Mu, mengamalkannya, dan mempertahankannya hingga penggenapan atau hingga aku mati bersama dengan Kristus. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.